Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran daring pada pagi hari ini yaitu pelajaran fikih. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang sudah punya LKS, silahkan dibuka LKS-nya halaman 9. Ada tentang macam-macam najis. Nah, pengertian najis menurut bahasa yaitu artinya kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis wajib dihilangkan dan dibersihkan dari benda-benda yang dikenainya. Dalam ajaran Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasitah, dan yang ketiga ada najis mughallazoh. Nah, najis mukhafafah yaitu najis ringan, yang berupa air kencing anak laki-laki yang usianya belum 2 tahun, atau belum makan apa-apa kecuali air susu ibu atau ASI. Cara menyucikan najis mukhafafah ini cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua ada najis mutawasithah, pertengahan atau najis yang sedang, yang berupa darah, nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, dan kotoran hewan. Najis mutawasithah disucikannya dengan cara dibasuh sampai hilang wujudnya, baunya, maupun rasanya. Semua bangkai termasuk najis mutawasithah kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan itu tidak termasuk najis. Dan yang ketiga ada najis mughallazoh atau najis yang berat. Najis yang disebabkan dari anjing dan babi. Cara menyucikan najis mughallazoh ini adalah benda yang terkena najis dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Nah, selanjutnya hadas. Menurut bahasa, hadas artinya perkara yang baru, sedangkan menurut istilah, hadas adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci walaupun bersih. Hadas dibagi menjadi 2 macam, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu atau tayamum. Yang termasuk hadas kecil adalah yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan yaitu kubul dan dubur, baik berupa benda padat, cair, ataupun angin. Yang kedua, dengan sengaja bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahram, tanpa batas yang menghalangi antara kulit dan kulit tersebut. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan jari atau telapak tangan tanpa alas. Dan yang terakhir, hilang akal atau hilang kesadarannya seperti tidur, gila, dan pingsan. Selanjutnya hadas besar, yaitu hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi. Mandi untuk menghilangkan hadas disebut mandi janabah atau mandi besar. Mandi besar atau mandi wajib juga adalah mandi yang diwajibkan atau harus dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Mandi wajib ada yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan dan ada juga yang hanya berlaku khusus bagi perempuan. Seseorang wajib melaksanakan mandi wajib apabila 1. Mengeluarkan air mani baik dengan bermimpi atau tidak. Yang kedua, haid atau menstruasi, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita pada setiap bulan dan bukan penyakit. Yang ketiga, nifas yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, mati atau meninggal dunia. Dan yang terakhir, berhubungan suami istri. Terdapat larangan bagi seseorang yang sedang berhadas besar. Larangan tersebut meliputi mengerjakan sholat, berkumpul suami istri, mengerjakan tawaf, iktikaf, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, wudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membersihkan dan menyucikan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu wajib dikerjakan bagi seseorang yang akan mengerjakan sholat. Sebab wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dengan demikian, sholat seseorang tidak akan sah dan diterima apabila tidak didahului dengan berwudu. Selanjutnya ada syarat wudu. Yang pertama harus orang Islam. Jadi tidak dianggap sah wudunya orang-orang yang tidak beragama Islam atau orang kafir. Yang kedua, mumayyiz,
yaitu orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dari pekerjaan yang dia lakukan. Yang ketiga, air yang digunakan harus air yang suci dan menyucikan, atau disebut juga air mutlak. Kemudian yang keempat, tidak berhadas besar. Jika seseorang sedang berhadas besar, terlebih dahulu harus disucikan dengan mandi besar atau mandi wajib. Yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudhu. Kemudian ada rukun wudhu. Yang pertama yaitu niat. Niat merupakan gerak hati sengaja untuk melaksanakan wudhu, untuk menghilangkan hadas kecil yang dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ujung dagu hingga batas antara dua telinga. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu atau mengusap kepala dari depan ke belakang dan kembali ke depan lagi. Yang kelima, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, tertib, yaitu menertibkan urutan amalan wudhu sesuai urutan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mandi janabah. Mandi wajib atau mandi janabah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, niat, yaitu menyengaja menghilangkan hadas besar. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dapat dilakukan dengan membaca nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berwudu sebagaimana wudu biasa. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang ada di badan dengan menyiramkan air sambil menggosok dan menyilanginya dengan jari. Kalau perlu dengan wangi-wangian seperti sabun. Dan yang terakhir, mengalirkan air ke seluruh badan sampai merata. Berarti mandi besar sudah selesai. Dan yang terakhir, tayamum, yaitu tata cara bersuci dari hadas dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu atau tanah yang suci. Pada waktu tertentu, tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi janabah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, yang termasuk syarat-syarat tayamum yaitu yang pertama, tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya tetapi tidak menemukannya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air seperti sedang sakit dan apabila terkena air penyakitnya akan bertambah parah. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, dengan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya, tata cara tayamum. Yang pertama, niat dalam hati atau dengan mengucapkan nawaitut tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah sekali kemudian meniupnya. Yang ketiga, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian menyapu wajah dengan kedua telapak tangan. Kemudian semua usapan dilakukan sekali. Bagian tangan yang diusap hanya sampai pergelangan tangan saja. Tayamum dapat menghilangkan hadas besar semisal janabah, demikian juga untuk hadas kecil. Selanjutnya ada sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Selanjutnya, perkara yang membatalkan tayamum yaitu segala hal yang membatalkan wudhu. Kemudian melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamum karena sakit. Dan yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.